Kalau kita bilang misalnya zaman pemerintahan Nabi bisa diulang lagi, bisa. Tetapi sayangnya kita tidak mungkin menemukan pemimpin sekualitas Nabi itu. Kan itu problemnya tuh. Yang ideal tentu adalah keyakinan orang terhadap bentuk negara yang ada janjinya di akhirat. Karena itu orang berpikir prinsip-prinsip teokrasi. Tetapi selalu ada problem, yaitu bahwa dalam kehidupan demokrasi ada bagian yang harus didebatkan itu. Ada kompetisi ide. Dalam teokrasi tidak boleh ada kompetisi ide itu. Saya pahami itu. Jadi kita terima itu sebagai normativity, sebagai ukuran ideal. Nah, kalau kita nggak bisa capai yang ideal, kita masuk ke second choice, yaitu demokrasi yang basisnya adalah justice. Nah, justice itu juga berakar bukan sekedar pada filosofi, tapi pada ajaran agama. Nah, bagian ini yang mestinya ditanamkan sejak awal, bahwa keadilan itu bukan sekedar isu sekuler, tapi itu juga adalah isu teologi. Demikian sebaliknya tuh, semua isu teologi yang bisa menghasilkan keadilan itu bermanfaat bagi kemaslahatan, bagi kebersamaan, bagi persaudaraan, bagi persahabatan. Jadi bagian itu yang mesti kita dorong sebetulnya, bukan dengan menimbulkan isu justru untuk bikin konflik horizontal seperti membakar poster Habib Rizik yang memungkinkan orang membuat interpretasi yang lebih jauh lagi tuh. Jadi kita belajar sebetulnya dari kejujuran untuk berargumentasi. Dengan itu kita saling menasihati dan saling menegur pikiran. Tradisi demokrasi adalah tradisi untuk saling menegur pikiran itu. Kalau menegur kelakuannya udahlah itu urusan masing-masing, tapi sebagai warga negara kita tegur pikiran, apalagi pikiran dari pemimpin itu yang mesti kita tegur. Tapi kita hanya bisa menegur pikiran dengan mengandaikan bahwa orang itu punya pikiran. Kalau dia nggak punya pikiran, ya cuma kita. Dan banyak orang yang tidak punya pikiran. Jadi demokrasi adalah force of the better argument. Saya ingin tinggalkan persaudaraan. Saya ingin tinggalkan kesetaraan warga negara. Karena kita nggak bisa tinggalkan hal lain. Kita nggak bisa bilang, kita akan tinggalkan moral yang baik. Mungkin 1 detik sebelum saya meninggal justru moral saya memburuk gitu kan. Saya tidak bisa tinggalkan materi segala macam. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa persaudaraan, persahabatan itu adalah nilai terbaik di dalam kehidupan yang sekuler hari ini. Kehidupan yang di dunia tuh. Kehidupan setelah kehidupan sekulum adalah kehidupan yang setiap orang punya imajinasinya sendiri tuh. Jadi sebagai orang publik kita hanya bisa bicara tentang kepublikan manusia. Dalam komunitas publik kita ingin agar supaya kesetaraan warga negara tetap dipelihara oleh rejim manapun. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, social tolerance, segala macam. Jadi semua yang ada di konstitusi itu adalah nilai-nilai baik kehidupan publik. Akal sehat. Thank you. Ya. Terima kasih Bang Rocky.